Salam jumpa kembali bersama saya Kak Susi dalam program kita Bahasa Indonesia for SBMPTN. Pada course kita tata tulis di pelajaran 5 ini saya akan membahas mengenai penggunaan koma dan juga penggunaan titik dalam bahasa Indonesia. Adapun lesson overview kita hari ini adalah mengenai kapankah kita harus menggunakan titik dan kapankah kita harus menggunakan koma. Pemakaian tanda titik, yaitu yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Sebagai contoh, dia duduk di lantai, titik. Titik dalam kalimat ini menandai bahwa kalimat itu sudah selesai atau merupakan akhir dari kalimat. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar ataupun daftar. Yang ketiga, tanda titik dipakai memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Sebagai contoh, pukul 2.15.20 yang artinya pukul 2 lewat 15 menit 20 detik. Yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu. Contohnya 0.30.30 jam yang artinya adalah 30 menit 30 detik. Yang kelima, tanda titik dipakai antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya, dan tanda seru dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Kita bisa lihat pada contoh berikut ini. Joni Denpasar 2010 Jejak Petualangan Walter Freden Balai Pustaka. Yang keenam, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Misalnya yang pertama, Indonesia berpenduduk 141.000.000 orang, yang berarti Indonesia mempunyai penduduk 141 juta orang. Contoh yang kedua, tsunami Jepang menewaskan 9.000 jiwa, yang berarti bilangan ini menggambarkan bahwa tsunami Jepang menewaskan 9.000 jiwa manusia. Yang ketujuh, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh, dia lahir pada tahun 2001 di Jakarta. Tahun 2001 menunjukkan tahun, oleh karena itu kita tidak menggunakan titik. Yang kedelapan, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Misalnya acara kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kesembilan, tanda titik tidak dapat dipakai di belakang alat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. Contohnya Jalan Sungai Sambas 12. Contoh tersebut adalah mengenai alamat surat. Oleh karena itu kita tidak memakai titik. Dan contoh yang kedua, yang ini adalah kepala surat, tanggal dan juga kepala surat. Oleh karena itu kita tidak memakai titik. Sekarang mengenai pemakaian tanda koma. Tanda koma dapat dipakai dalam beberapa situasi, yaitu yang pertama, tanda koma dipakai untuk perincian atau pembilangan. Contohnya yang pertama, saya membeli buku, pensil, dan pena. Contoh yang kedua, surat biasa, surat kilat, ataupun surat khusus memerlukan perangko. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi ataupun melainkan. Contohnya yang pertama, saya ingin datang, tetapi hari ini hujan. Dia bukan anak Pak Eko, melainkan anak Pak Kasim.
Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimat. Contohnya, yang pertama, kalau hari hujan, saya tidak jadi datang ke kampus. Pada kalimat tersebut dapat kita lihat bahwa kalau hari hujan merupakan anak kalimat, sedangkan induk kalimat yaitu saya tidak jadi datang ke kampus. Oleh karena itu, sang anak kalimat mendahului induk kalimat. Oleh sebab itu, kita harus memakai titik. Contoh yang kedua, karena sibuk banyak tugas, saya lupa bertemu denganmu. Anak kalimat dalam contoh tersebut adalah karena sibuk banyak tugas. Sedangkan induk kalimat saya lupa bertemu denganmu. Lokasi anak kalimat dalam contoh tersebut mendahului atau di depan sang induk kalimat. Oleh karena itu kita wajib menggunakan titik untuk menghubungkan antara anak kalimat dengan sang induk kalimat. Kemudian yang keempat, kita tidak memakai titik untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimatnya. Contohnya yang pertama, saya tidak akan datang jika hari ini hujan. Saya tidak akan datang, itu adalah induk kalimat. Jika hari ini hujan adalah anak kalimat. Dalam kalimat tersebut bisa kita lihat bahwa sang induk kalimat berada di depan anak kalimat. Oleh karena itu kita tidak boleh menggunakan koma. Contoh yang kedua, saya lupa akan janji karena sibuk. Induk kalimat dalam kalimat tersebut yaitu saya lupa akan janji dan anak kalimat karena sibuk. Oleh karena itu kalimat ini tidak kita pisahkan dengan koma karena sang induk kalimat berada di awal dari anak kalimat sehingga pemakaian koma tidak diperlukan. Yang kelima, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, jadi lagi pula, meskipun begitu akan tetapi. Sebagai contoh, oleh karena itu, koma kita harus hati-hati. Jadi, koma soalnya tidak semudah itu. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, koma, ya, wah, koma, aduh, koma, kasihan dari kata lain yang terdapat pada kalimat. Contoh, oh, koma, begitu. Wah, koma, bukan main. Jadi pada kalimat seruan seperti oh, wah, aduh, maka kita harus menggunakan tanda koma. Yang ketujuh, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dari kalimat. Sebagai contoh, kata ibu, koma, petikan saya gembira sekali. Atau saya gembira sekali, petikan akhir, koma, kata ibu. Koma, petikan lagi karena kamu lulus. Yang kedelapan, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, dan nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, saudara Joni, jalan bypass Ngurah Rai, Denpasar. Di sini kita bisa lihat ada nama penerima atau nama orang, kemudian dipisahkan oleh koma, kemudian nama jalan yang dipisahkan lagi dengan koma, kemudian kita tulis nama kota. Yang kesembilan, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Sebagai contoh, Ali Syahbana, Sultan Takdir, Sultan Takdir, 1949.
Contoh yang berikut jilid 1 dan 2 titik Jakarta PT Pustaka Rakyat. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contoh B. Joni, Eskom. Koma Eskom ini menandakan bahwa Eskom merupakan gelar akademik dari saudara Joni. Atau Nyonya Dona, MA. MA merupakan gelar akademik. Oleh karena itu, MA dengan nama Nyonya Dona dipisahkan oleh koma. Yang 11, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contohnya Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, berkunjung ke Manado. Yang ke-12, tanda koma dipakai di muka angka per 10 atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya 12,5 M atau 12,50 rupiah. Demikian adik-adik apa yang kakak sampaikan hari ini mengenai pemakaian titik dan koma. Kakak harap apa-apa yang kakak sudah sampaikan akan bermanfaat dan menambah ilmu kalian dalam menjawab soal-soal SBMPTN nanti. Sukses dan selamat berjuang.